Halo pemirsa dunia kita, apa kabar? Saya dan Vici, tim VOA Washington DC kembali menjumpai Anda. Kali ini kami dari kawasan Tidal Basin. Ini Apa adalah Tidal Basin, ini adalah sebuah kolam. Sebenarnya enggak sih, ini sebenarnya di pinggiran Sungai Potomac gitu ya. Tapi disinilah pusat dari Festival Cherry Blossom 2012. Saya senang banget Vici karena akhirnya bisa menyaksikan. Kan heboh nih ya, di mana-mana selalu katanya Cherry Blossom Festival. Nah, bisa menyaksikan nih cantiknya pohon-pohon yang berubah warna. Awalnya dari putih terus jadi pink, tapi sekarang udah mulai agak hijau nih sayangnya. Tapi mungkin pemirsa nggak tahu Cherry Blossom itu apaan sih? Apa emangnya? Pohon Saya sakura. Juga, pohon sakura. Gimana sih, kan kalau misalnya pohon sakura kita biasanya ngelihatnya di Jepang gitu kan ya. Tapi justru sekarang kita melihatnya dari kawasan Washington DC. Ini agak-agak unik banget ya. Kok bisa gitu loh diterbangkan dari Jepang ke Amerika? Nah, gimana ceritanya? Tapi gimana tunggu dulu, ceritanya? ini Nanti saya, dulu. saya agak-agak bingung nih ya. Kenapa? Jangan bingung, pegangan aja kalau bingung. Karena warnanya udah mulai berubah. Sekarang udah jadi hijau. Ini emang Festival Cherry Blossom ini biasanya kan selalu di awal April gitu ya. Tapi berhubung karena cuacanya musim dingin di Washington DC kemarin itu menghangat gitu, jadi emang Early agak spring ya jadinya? early spring, jadi memang agak bergeser sehingga untuk festivalnya sendiri, ini festivalnya masih berlangsung ya, tapi untuk bloomingnya, mekarnya itu lebih cepat, bukan seminggu, 2 minggu lebih 2 minggu cepat. lebih awal. Wah, gila banget kan Makanya ya. festivalnya jadi kurang tepat juga, Iya. tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, masih cantik juga tuh di belakang kita, masih kelihatan pink-pinknya kan ya. Masih. Tapi ini mungkin karena efek global warming kali ya, Vin ya. Aduh, nggak ngerti juga ya, nggak ada yang bisa memastikan. Tapi saya pengen tahu lebih lengkapnya sih, Festival Cherry Blossom tuh sebenarnya Seperti apa sih? Seperti apa? Seperti apa? Makanya kita simak liputan berikut ini. Walaupun mekar lebih dini dari perkiraan, bunga-bunga sakura ini tetap memukau. Begitulah kesan Artika Bade yang baru pertama kali melihatnya. We are really enjoying it, we are loving it, and it's just beautiful colors to see. Festival kali ini menandai 100 tahun pemberian pohon-pohon sakura oleh wali kota Tokyo kepada kota Washington DC sebagai tanda persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dari 3.000 pohon pemberian ini, hanya sekitar 100 yang bertahan. Sisanya digantikan pemerintah Jepang atau dibudidayakan dari pohon asli. Banyaknya turis Jepang membawa makna tersendiri karena tragedi tsunami Jepang baru terjadi setahun silam. So I think this year is going to be more beautiful than ever because I think some of them are able to come back now. Festival selama 5 minggu ini merayakan serba-serbi budaya Jepang dari berbagai lokasi. Di National Building Museum berlangsung Hari Keluarga, dimeriahkan kelompok tari Shizumi Kodomo, beranggotakan anak-anak dari berbagai latar etnis. Tak hanya tarian, mereka juga membudayakan penggunaan aneka bahasa. Kelompok asuhan penari Jepang Shizumi Shigeto Manale ini menggabungkan gerakan tradisional Jepang dengan gaya Amerika. Being in America, I want to be Americanized, and then I developed the fusion American-Japanese side. Anak-anak pun bisa mencoba busana tradisional Jepang, koleksi Museum Anak Nasional Washington, dengan harapan mereka terinspirasi untuk belajar lebih banyak. One way to do that is to get to feel and touch those traditional items. We hope we'll get them excited to learn more about Japan and to learn more about the world around them. Aktivitas yang paling dinanti anak-anak adalah belajar keterampilan khas Jepang, misalnya membuat boneka mini dari jepitan jemuran. And this is actually my first time to make something like this. Atau membuat pohon sakura dari popcorn. While you're gluing the popcorn on, it makes it look like a cherry blossom tree with real popcorn on it. Masih banyak hal lain yang bisa kita nikmati di festival tahunan ini. Jadi, jangan lewatkan liputan kami selanjutnya. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, itu dia, makanya nggak heran banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang ke sini sampai macet tuh Washington DC. Waduh. Over the weekend gitu ya. Kenapa? Banyak turis, nggak cuma dari Amerika lokal sendiri ya, banyak juga dari mancanegara, misalnya Jepang, yang dari Jepang sendiri datang ke sini buat festival ini. Bahkan Vina juga datang ke sini, padahal ya tinggalnya di pasti Washington dong. DC. Ya, abis di Indonesia nggak bisa lihat pohon sakura ya, Vin Betul, ya. mumpung. Tapi memang wajar, apalagi karena tahun ini adalah peringatan ke 100 tahun ya. Jadi kalau misalkan kita bisa balik lagi ke sejarahnya, pada tahun 1912, itu jadi mayornya Tokyo mengirimkan sebanyak 3.000 pohon sakura ke Amerika Serikat, ke Washington DC lebih tepatnya. Wah, gitu. dalam Nama rangka mayornya apa? Hadiah Yukio gitu? Ozaki, iya hadiah. Hadiahnya dikasihnya pohon ya, Bo. Tapi bagus, jadi fenomenal kan. Iya, tapi yang jelas untuk prosesnya sendiri sebenarnya itu udah dimulai dari tahun 1910 gitu. Jadi butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan semuanya ini, untuk ngebikin seperti ini, dan hasilnya bisa dinikmati sampai sekarang. Keren.
Betapa senangnya setelah berbulan-bulan tak bisa bermain di luar ruangan karena cuaca dingin, akhirnya kakak beradik Arta dan Aditya bisa kembali bermain layang-layang. Mereka dan banyak peserta lain antusias berusaha menerbangkan layang-layang di lapangan Monumen Nasional. Namun sayang, kali ini Aditya dan Arta belum berhasil. But the good news is when we just open the kite, it don't stuck. The bad news is when we just open the kite, it's stuck. Karena kebanyakan angin, malah nyangkut di pohon. Gagal menerbangkan layang-layang tak mengurangi keceriaan mereka mengikuti festival layang-layang, bagian dari festival Cherry Blossom tahun ini. Bahkan bagi Langit Alif, ajang ini mengingatkannya kembali akan jurus-jurus menikung angin. Ya kadang-kadang susah karena anginnya nggak ada. Cherry Blossom Kite Festival yang berlangsung untuk ke-44 kali ini memang lebih banyak diikuti anak-anak dan keluarga daripada peserta profesional, seperti dalam festival layang-layang umumnya. Meskipun penyelenggara mengadakan sejumlah kontes dan kompetisi, warga sepertinya cenderung datang untuk bersenang-senang. Seperti Brad dari Maryland, yang mengajak kedua anaknya mengaku tak pernah absen ikut serta. We've come here the last couple years, so we try to come here every year, and you'd see there's hundreds of kites all over. Warga Indonesia ini pun tak mau ketinggalan mengajak anak perempuannya untuk mengenal layang-layang. Kita nggak pernah main layang-layang karena kebetulan anak saya dua-duanya wanita. Dan karena kita juga jarang memiliki acara seperti ini di Indonesia. Tradisi festival layang-layang sejatinya diselenggarakan oleh The Smithsonian Institute. This festival was originally put on by the Smithsonian for about 44 years. Then they were not able to continue it, so we started it, we continued it up again and continued it, calling it the Blossom Kite Festival. Dan memang festival seharian ini membawa keceriaan, tidak hanya bagi warga Washington DC, tapi juga bagi anak-anak Indonesia yang rindu main layangan di lapangan. Dari Washington DC, Endah Sulistianti, VOA. Bagus banget ya Cherry Blossom Festival dan juga masih dikelilingi sakura, pohon-pohon sakura. Iya, serasa di Jepang. Iya, makanya kita nanti mau coba jalan-jalan ya di sekitar sini. Ya pemirsa Dunia Kita jangan kemana-mana karena kita akan memberikan liputan-liputan menarik lainnya tetap di Dunia Kita.